Perkenalkan, nama saya Eviana Vina. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran berbasis masalah. Nah, submateri yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada tahapan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang ketiga ada lingkungan belajar dalam pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat, tahap pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tujuan pembelajaran berbasis masalah. Nah, beberapa hal yang dikemukakan oleh tokoh, yang pertama itu menurut Ibrahim dan Nur, yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran berbasis masalah itu sendiri, yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah. Nah, kedua hal tersebut dapat kita latih kepada siswa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengajarkan siswa, menjadikan mereka sebagai peran orang dewasa dalam kehidupannya sehari-hari. Maksudnya di sini peran sebagai orang dewasa yaitu mereka mampu belajar serta berpikir seperti orang dewasa, yaitu mampu mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter lainnya seperti karakter yang dimiliki oleh orang dewasa. Baik, dalam pembelajaran berbasis masalah ini sendiri ada beberapa hal yang harus guru perhatikan. Nah, yang pertama itu peserta didik tidak hanya boleh kita ajarkan mengenai suatu materi dan mereka harus menghafalkannya, tetapi mereka harus menguasai dan memahami informasi atau materi yang kita ajarkan itu secara penuh. Yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan berpikir rasional, artinya mereka dapat membedakan segala situasi yang terjadi, dapat membedakan fakta dan opini yang terjadi, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengambil kesimpulan secara objektif pada suatu permasalahan. Yang ketiga, nah, dalam pembelajaran berbasis masalah ini, guru dituntut untuk menyajikan materi yang menantang kemampuan intelektual siswa. Tetapi hal tersebut harus berfokus pada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kelima ada peserta didik harus memahami antara teori yang dipelajari dengan mengaplikasikannya teori yang sudah ada itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk itu, upaya seperti apa yang dapat kita sebagai seorang guru lakukan? Yang pertama, kita dapat mendorong siswa. Yang kedua, melakukan motivasi kepada siswa agar mereka pada saat pembelajaran metode ini bisa menghasilkan suatu pendapat yang objektif. Selain pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur, ini ada beberapa lagi pendapat yang dikemukakan oleh Rob dan Meredith ini, mengatakan bahwa ada beberapa hal tentang tujuan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu meningkatkan daya ingat siswa terhadap suatu informasi. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa kan tidak hanya diajarkan untuk mengingat, tetapi mereka memahami suatu konsep yang benar-benar ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dasar yang terintegrasi. Jadi yang terintegrasi maksudnya di sini berhubungan dengan pembelajaran atau proses-proses atau kondisi yang terkait dengan pembahasan dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Memberikan motivasi kepada siswa ke arah semangat belajar seumur hidup. Yang keempat, membangun kesadaran atas kebutuhan sosial. Pembelajaran berbasis masalah ini tentu ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan. Nah, menurut Engel sendiri akan satu persatu. Yang pertama, mampu beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan teknik pemecahan masalah
untuk situasi yang baru maupun situasi yang mendatang. Yang ketiga, mampu berpikir kreatif dan kritis. Yang keempat, mampu mengadopsi pendekatan yang holistik untuk berbagai masalah. Maksudnya berkesinambungan dari berbagai macam sudut pandang. Yang kelima, menghormati perbedaan. Yang keenam, menjadi anggota tim yang aktif dan sukses. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan sendiri dalam belajar, memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif. Yang kesembilan, memiliki pengetahuan dasar untuk setiap argumentasi. Yang ke-10, kemampuan memimpin. Dan yang ke-11, mampu memilih dan menggunakan sumber-sumber yang bervariasi. Nah, di dalam video saya ini, sebelum saya membahas mengenai pembahasan-pembahasan yang selanjutnya, saya mohon maaf atas kondisi yang kurang kondusif. Ambil positifnya saja, karena saya juga tidak bisa memaksakan kondisi ini. Nah, jadi kita tarik kesimpulan. Jadi tujuan pembelajaran berbasis masalah ini sendiri itu mengasah kemampuan kognitif seorang anak dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Berarti langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran berbasis masalah ini sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, menemukan masalah atau dihadapkan pada suatu situasi atau permasalahan. Yang kedua, menyatakan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Yang keempat, ada membangun pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, meneliti. Ketujuh, menyatakan kembali suatu permasalahan tersebut. Yang kedelapan, membangun alternatif atau penyelesaian atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan tersebut. Yang kesembilan, mengusulkan suatu solusi. Kan di sini mengenai desain pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam desain pembelajaran berbasis masalah ini sendiri ada acuan yang kita pakai untuk terjadinya pembelajaran berbasis masalah ini sendiri. Ada prosedur atau langkah-langkah yang terjadi di dalamnya. Nah, acuan itu yang dapat kita pakai dalam mewujudkan pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama itu standar kompetensi, dan yang kedua itu adalah dasar yang telah disusun berdasarkan kurikulum yang ada. Dan penjelasan terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai tahapan pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. Nah, ada beberapa orang tokoh yang mengemukakan tahapan-tahapan dari pembelajaran atau proses pembelajaran berbasis masalah ini sendiri. Yang pertama itu ada Dewey. Yang kedua itu ada Johnson and Johnson. Yang ketiga itu ada Ibrahim dan Nur. Pendapat-pendapat mereka itu kurang lebih sama. Jadi saya simpulkan saja menjadi beberapa itu. Pertama, menyadari adanya masalah. Nah, contohnya, yang pertama ini guru membawa siswa atau membentuk lingkungan belajar di mana dikemukakannya masalah oleh guru, misalnya dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya saja, misalnya pada lingkungan hidup terkait dengan satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Kemudian merumuskan masalah. Nah, sudah saya singgung sedikit tadi. Jadi pada tahap ini kita mencari suatu topik yang akan kita bahas. Misalnya pada satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Kemudian merumuskan hipotesis. Jadi di sini terjadilah beberapa praduga mengenai kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Kemudian ada mengumpulkan data. Nah, jadi untuk mendukung suatu hipotesis diperlukannya data yang benar-benar akurat terkait hal ini. Kemudian menguji hipotesisnya. Jadi hipotesis itu perlu diuji kebenarannya. Apakah hal-hal tersebut benar-benar terjadi atau tidak? Di video saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dalam pembelajaran berbasis masalah ini sendiri. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Contohnya tentang lingkungan alam. Yang kedua, mendiskusikan topik tersebut. Nah, di sini akan dikemukakan mengenai misalnya tentang banjir.
gejala-gejala banjir itu seperti apa, bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan sebagainya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, tiap orang atau tiap individu ataupun kelompok, mereka menyajikan hasil diskusi mereka sesuai dengan kumpulan fakta yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Yang keempat, menemukan solusi untuk memecahkan hal tersebut. Jadi, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.